Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Ini adalah lanjutan video dari serial kolam beton yang saat ini sudah selesai pembangunannya. Mohon maaf, uploadnya agak terlambat dikarenakan ada kesibukan lain di luar dunia perikanan, sehingga saya baru sempat melakukan edit dan upload untuk video lanjutan kolam beton ini. Untuk teknis pengaliran air di kolam beton ini, saya menggunakan pipa SLO atau Solid Lifting Overflow yang berfungsi untuk mengalirkan air dari kolam budidaya menuju lokasi filtrasi. Saya memasang 3 buah pipa SLO di setiap kolamnya, dan pipa SLO ini saya menggunakan pipa paralon dengan besar 3 inci. Pipa paralon yang saya gunakan di sini memang besar dan ada sebanyak 3 buah karena bertujuan agar aliran air yang dialirkan dari kolam budidaya menuju ke tempat filtrasi dapat mengalir dengan cepat tanpa halangan. Pipa-pipa SLO ini kemudian dialirkan menuju wadah filtrasi dengan menggunakan talang air yang posisinya agak sedikit dibuat miring. Tujuannya agar mendorong air yang dikeluarkan melalui pipa SLO ini bisa mengalir ke tempat filtrasi dengan lancar. Untuk kemudahan operasional, saya juga membuat anak tangga kecil seperti ini. Ini bertujuan supaya saya bisa masuk ke dalam kolam ketika akan melakukan panen maupun ketika akan melakukan perawatan rutin. Pijakan kaki ini juga berfungsi dalam membantu saya mengatur debit keluaran udara dari pipa aerasi yang nantinya akan saya letakkan di samping aliran air terjun. Dan untuk teknis di dalam kolamnya, saya membuat bentuk landasan kolam seperti yang saya tampilkan di video ini. Landasannya kita buat miring, lalu kita buat landasan akhirnya lebih rendah agar kotoran bisa terjebak di sana. Sehingga pipa SLO bisa fokus melakukan kerjanya, menyedot kotoran-kotoran yang sudah mengendap di sana. Landasan kolam memang sengaja saya desain seperti ini karena untuk memaksimalkan penyedotan kotoran dari ikan-ikan yang kita budidayakan di kolam ini. Ini adalah pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, yaitu yang sudah saya terapkan di kolam fiber, di mana seminggu sekali saya harus menyemprot pipa-pipa yang mengalirkan air dari kolam budidaya menuju tong filtrasi dengan semburan air yang memiliki tekanan sangat kencang, agar kotoran-kotoran yang menempel di dinding pipa bisa terlepas dan tidak menjadi penghambat aliran air yang masuk ke dalam tong filtrasi. Sekarang kita masuk ke area ulasan untuk sistem filtrasinya. Di sini, air yang dialirkan dari kolam budidaya akan dibelokkan ke dalam pre-filter. Pre-filter ini saya desain agar bisa membantu kita membuang kotoran padat, sehingga air yang dikeluarkan melalui celah yang saya buat di sini, kotorannya akan tertahan di lapisan filter ini. Dan kemudian kotoran akan jatuh ke dalam pre-filter yang kedua. Dan di dalam pre-filter yang kedua, saya cukup melakukan perawatan rutin dengan membuka pipa drain bottom yang ada di sini, sehingga kotoran padat akan dibuang ke saluran yang sudah saya desain agar terbuang keluar. Setelah air mengalir dari pre-filter yang pertama, kemudian air akan masuk ke filter selanjutnya, yaitu filter mekanis. Di dalam filter mekanis ini, saya akan menggunakan brush filter yang biasa digunakan di filter kolam koi. Dari filter mekanis, kemudian air akan dialirkan ke filter biologis, di mana saya akan menggunakan coldness di sini.
Saya cocok dengan menggunakan Coldness karena Coldness bisa membersihkan dirinya sendiri. Dari filter biologis, air akan dialirkan ke dalam filter anoksik. Di sini saya akan menggunakan bantuan dari karang jahe dan batu kerikil agar proses filtrasi lebih lanjut dengan menggunakan bantuan dari bakteri anaerob bisa berjalan lebih maksimal. Kemudian, air yang sudah bersih akan dialirkan ke sump tank, dan dari sump tank dengan bantuan pompa air dengan kapasitas 20.000 liter per jam akan dialirkan kembali ke dalam kolam-kolam budidaya. Aliran air yang saya buat di sini menggunakan konsep menyerupai air terjun, sehingga air akan mengucur dari pipa-pipa di atas dengan model seperti air terjun mini. Mengapa dibuat demikian? Tujuannya agar tercipta percikan air di permukaan air yang bisa membantu pertukaran oksigen agar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi lebih banyak. Jadi, ini bertujuan untuk meningkatkan kadar dissolve oksigen di dalam air budidaya. Walaupun kolam beton ini sudah selesai pembangunannya, tapi belum bisa dioperasionalkan. Karena kita mesti tes terlebih dahulu apakah ada kebocoran, apakah ada aliran air yang tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, apakah ada sesuatu lain yang menyebabkan sump tank tidak bekerja dengan maksimal, dan berbagai macam hasil pengecekan lainnya yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Teman-teman yang tertarik untuk membuat kolam beton, saya harap bisa mengambil informasi yang dibutuhkan di dalam video ini, dengan terlebih dahulu paham dengan konsep dan sistem kerjanya, agar tidak terjadi salah desain yang bisa mengakibatkan konsep kerja dari kolam beton menjadi tidak maksimal. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.